Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Uli ya di teknologi sediaan liquid dan semi solid ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salep ya yang merupakan sediaan semi solid, salep atau unguenta. Nah, salep atau unguenta itu adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan. Dia digunakan sebagai obat luar. Dan bahan obat itu harus larut atau terdispersi homogen pada dasar salep yang cocok. Itu adalah definisi dari Farmakope Indonesia edisi 3. Salep itu tidak boleh berbau tengik. Ya, kemudian kadar bahan obat yang mengandung obat keras atau narkotik itu adalah 10% kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Nah, pengertian salep itu adalah sediaan berlemak dengan konsistensi sedemikian rupa agar mudah digunakan pada kulit atau permukaan kulit ya. Kemudian salep merupakan sediaan semi padat yang dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan kulit dengan atau tanpa bahan berminyak. Sedangkan pembagian sediaan setengah padat atau semi solid itu ada beberapa macam. Sediaan farmasi yang merupakan setengah padat yaitu ada pasta, selain salep ada pasta, ada krim, ada gel, serata, okulenta, dan kataplasma. Nah, beberapa definisi dari sediaan semi solid tadi ya, ada salep mata. Nah, merupakan sediaan yang setengah padat dan dioleskan pada mata. Kalau dioleskan pada mata atau masuk ke mata, maka sediaan tersebut harus steril dan bebas dari bahan partikulat lain ya. Kemudian sediaan krim adalah sediaan setengah padat. Dia berupa emulsi kental dan mengandung tidak kurang dari 60% air. Jadi, ciri di sini salah satunya adalah mengandung tidak kurang dari 60% air, karena krim itu biasanya lebih lunak ya. Dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ya, bisa krim kosmetik atau krim yang lainnya ya. Tipe krim dapat berupa emulsi minyak air atau emulsi air minyak. Digunakan zat pengemulsi umumnya berupa surfaktan anionik, kationik, dan non-ionik. Kemudian definisi lain yaitu ada pasta ya. Pasta merupakan sediaan setengah padat yang mengandung sejumlah bahan padat yang tidak larut dalam konsentrasi tinggi. Biasanya 20% atau lebih bahan padat yang tidak larut ya. Jadi bahan padat yang dimasukkan ke dalam pembawanya itu adalah konsentrasinya itu lebih tinggi. Dan zat padat tersebut harus dapat terdispersi dalam pembawanya. Misalkan yang sering kalian pakai setiap hari itu adalah pasta gigi ya. Kemudian serata. Serata itu sediaan setengah padat yang mengandung bahan lilin yang relatif banyak. Biasanya disebar di atas bahan seperti kain sebelum digunakan. Ada lagi kataplasma, ini jarang ya kita dengar. Kataplasma merupakan massa basah dari bahan padat yang digunakan pada kulit yang digunakan untuk mengurangi inflamasi dan sebagai counter iritan. Kemudian fungsi salep. Kenapa kita harus membuat sediaan dalam bentuk salep ya? Salep biasanya digunakan sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Nah, biasanya dia kan digunakan secara topikal ya, untuk dioleskan. Kemudian sebagai bahan pelumas pada kulit. Selain itu sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Dasar salep berdasarkan komposisinya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu dasar salep hidrokarbon, dasar salep serap, yaitu yang dapat menyerap air, kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep yang dapat larut dalam air. Kita masuk ke yang pertama, yaitu yang hidrokarbon, dasar salep yang hidrokarbon, antara lain vaselin putih atau kuning, campuran vaselin,
plus malam putih, dan lain-lainnya, termasuk minyak tumbuh-tumbuhan. Hidrokarbon itu dia mempunyai struktur CH yang cukup panjang, semacam seperti lemak seperti itu ya. Kemudian dasar salep serap, yaitu yang bisa menyerap air. Misalnya ada adepslanai, lanolin, dan lain sebagainya. Kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Ada 3, yaitu dasar salep emulsi tipe minyak air, kemudian emulsifying ointment dan hydrophilic ointment. Ada juga dasar salep yang bisa larut dalam air. Kemudian, nah ini adalah beberapa contoh dasar salep hidrokarbon. Hidrokarbon itu biasanya dia sifatnya adalah lipofil ya. Jadi dia mempunyai struktur karbon yang panjang. Semakin panjang karbon dia semakin lipofil. Kemudian ini dasar salep serap, yaitu dapat menyerap air. Ini adalah contoh-contohnya. Ada adepslanai, lanolin, unguentum simplex, dan lain sebagainya. Kemudian ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Kemudian ada dasar salep yang larut dalam air, terdiri antara lain PEG atau campuran PEG ya. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan dasar salep. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan salep. Pembuatan salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam dasar salep. Jadi kita bisa melarutkan ataupun membuat suspensi dari zat aktif atau zat padat itu ke dalam dasar salep ya. Dasar salep yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, apa aja dasar salep itu ya. Nah, pembuatan salep ini dapat dibuat dengan metode pencampuran mekanik ataupun dengan metode peleburan. Bahkan dapat pula dengan campuran dari 2 metode tadi. Nah, aturan umum dalam pembuatan salep antara lain, zat yang dapat larut dalam dasar salep dilarutkan bila perlu dengan pemanasan. Tapi kalau sudah larut dengan sempurna dan tanpa pemanasan pun juga nggak masalah. Kemudian, zat yang tidak cukup larut dalam dasar salep lebih dulu diserbukkan dan diayak dengan derajat ayakan nomor 100 dengan mesh nomor 100, yaitu dalam 1 inchnya ada 100 lubang. Kemudian zat yang mudah larut dalam air dan stabil serta dasar salep mampu mendukung dan menyerap air tersebut, maka dilarutkan dulu dengan air. Nah, setelah itu ditambahkan bagian dasar salep yang lain. Kemudian yang lain adalah bila dasar salep dibuat dengan cara peleburan, maka campuran tersebut harus diaduk-aduk sampai dingin ya, itu dengan metode peleburan. Pada pembuatan salep itu harus homogen. Jadi ketika kita mengambil salep di segala tempat atau di segala apakah di atas, di tengah atau di dasar salep yang kita ambil, maka zat padat yang kita dispersikan itu harus dosis yang sama atau yang homogen tadi. Kalau tidak homogen, nanti zat padat itu tidak terdispersi sempurna, berarti ya ketika kita ambil di atas maka akan berbeda ketika kita ambil di bawah, bagian bawah seperti itu. Jadi salep itu harus homogen dan ditentukan dengan cara salep dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok dan harus menunjukkan susunan yang homogen. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk salep dalam mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Untuk evaluasi salep nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.